Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatih Mutakin, NIM 2121000224 dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai instrumen kebijakan moneter dalam Islam. Instrumen kebijakan moneter dalam Islam berfokus pada kerangka kerja kebijakan, yakni pada pemeliharaan perputaran sumber daya ekonomi dengan hukum syariah seperti ketiadaan suku bunga dalam ekonomi, sehingga tidak ada alasan bagi para pemegang dana dalam menahan uangnya di pasar keuangan. Jadi semakin berkembang pasar keuangan akan berdampak pada peningkatan jumlah uang di pasar keuangan yang menjadikan gap antara sektor moneter dan real semakin meningkat. Jadi dapat dikatakan bahwa sebenarnya perlu ada instrumen lain selain suku bunga dalam memecahkan masalah-masalah perekonomian tersebut. Kemudian instrumen-instrumen kebijakan moneter di dalam Islam tersebut ada 8 instrumen utama yang digunakan untuk mengatur jumlah yang beredar dalam Islam. Jumlah uang yang beredar dalam Islam. Secara prinsip, tujuan kebijakan moneter Islam tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter konvensional, yaitu menjaga stabilitas dari mata uang baik secara internal maupun eksternal, sehingga pertumbuhan ekonomi yang dapat merata juga diharapkan dapat tercapai. Secara mendasar terdapat beberapa instrumen kebijakan moneter, di antaranya yaitu yang pertama reserve ratio. Reserve ratio adalah suatu presentasi dari simpanan bank yang harus dipegang oleh bank sentral. Misalnya 5% jika bank sentral ingin mengontrol jumlah uang yang beredar, dapat menaikkan RR misalnya dari 5% menjadi 20%. Yang dampaknya sisa uang yang ada pada komersial bank menjadi lebih sedikit, dan begitu sebaliknya. Yang kedua yaitu moral suasion. Bank sentral dapat membujuk bank-bank untuk meningkatkan permintaan kredit sebagai tanggung jawab mereka ketika ekonomi berada dalam keadaan depresi, yang berdampak kredit dikucurkan pada uang dapat dipompa ke dalam ekonomi. Kemudian yang ketiga, lending ratio. Di dalam ekonomi Islam tidak ada istilah lending atau meminjamkan. Lending ratio dalam hal ini berarti qardul hasan, yaitu pinjaman kebaikan. Kemudian yang keempat, refinance ratio, yaitu sejumlah proporsi dari pinjaman bebas bunga. Ketika refinance ratio meningkat, pembiayaan yang diberikan meningkat. Dan ketika refinance ratio turun, bank komersial harus hati-hati karena mereka tidak didorong untuk memberikan pinjaman. Kemudian yang kelima, profit sharing ratio. Rasio bagi keuntungan,
yaitu profit sharing ratio harus ditentukan sebelum memulai suatu bisnis. Bank sentral dapat menggunakan profit sharing ratio sebagai instrumen moneter, di mana ketika bank sentral ingin meningkatkan jumlah uang beredar, maka rasio keuntungan untuk nasabah akan ditingkatkan. Kemudian yang keenam, Islamic Sukuk. Islamic Sukuk adalah obligasi pemerintah, di mana ketika terjadi inflasi, pemerintah akan mengeluarkan sukuk lebih banyak sehingga uang akan mengalir ke bank sentral dan jumlah uang beredar akan tereduksi. Jadi, sukuk memiliki kapasitas untuk menaikkan atau menurunkan jumlah uang yang beredar. Kemudian yang ketujuh yaitu government investment certificate, yaitu penjualan atau pembelian sertifikat bank sentral dalam kerangka komersial yang disebut sebagai treasury bills. Instrumen ini dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan dijual oleh bank sentral kepada broker dalam jumlah besar. Yang kedelapan yaitu reksadana syariah. Reksadana berasal dari kata reksa yang berarti jaga atau memelihara, dan kata dana yang berarti keuangan. Sehingga reksadana dapat diartikan sebagai kumpulan yang dipelihara. Kemudian pasar modal yang dimaksud dengan reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat permodalan untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam bentuk portofolio efek oleh manajer investasi. Sedangkan reksadana syariah mengandung pengertian sebagai reksadana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu kepada syariat Islam. Reksadana syariah misalnya tidak menginvestasikan atau produknya bertentangan dengan syariat Islam, seperti membangun pabrik minuman keras yang mengandung alkohol, beternak babi, dan sebagainya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.